Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang multimeter. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa alat ukur penting dalam dunia teknik, khususnya di otomotif, seperti jangka sorong, multimeter, dial indikator, dan silinder bordik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke alat ukur listrik yang tidak kalah pentingnya, yaitu multimeter. Melalui materi ini kita akan belajar bagaimana cara kerja multimeter dengan benar, serta memahami fungsinya dalam sistem kelistrikan kendaraan. Jadi mari kita siapkan semangat belajar kita untuk memahami materi ini dengan baik. Lalu, apa itu alat ukur multimeter? Alat ukur multimeter adalah alat ukur listrik yang serbaguna yang digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik dalam satu perangkat, seperti tegangan, arus listrik, dan hambatan. Karena fungsinya yang serbaguna dalam mengukur listrik, alat ini juga disebut dengan amfometer, yang mana singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Lalu, yang pertama itu ada jenis dan bagian-bagian multimeter. Multimeter terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu ada multimeter analog. Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk pada skala untuk menunjukkan hasil pengukuran. Yang kedua ada multimeter digital. Multimeter digital menampilkan pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD. Lalu bagian-bagian multimeter. Yang pertama ada saklar selektor. Tombol atau knob pemilih fungsi pada multimeter yang digunakan untuk memilih jenis pengukuran dan batas ukur atau range yang diinginkan. Yang kedua ada probe, kabel input, sebagai penghubung antara multimeter dengan komponen atau rangkaian listrik yang diukur. Skala dan jarum penunjuk, deretan angka dan garis ukur pada layar display multimeter analog yang berfungsi untuk menunjukkan besarnya nilai hasil pengukuran berdasarkan posisi jarum penunjuk. Selanjutnya ada display, menampilkan nilai hasil pengukuran listrik dalam bentuk angka digital sehingga mudah dibaca secara langsung tanpa perlu menafsirkan skala seperti pada multimeter analog. Nah, untuk yang display ini hanya ada pada multimeter digital. Untuk yang analog itu nanti berbentuk seperti alat ukur manual lainnya. Nanti ada jarum penunjuk dan angka-angka yang menunjukkan hasil pengukuran. Lalu yang terakhir ada terminal input, sebagai jalur masuk sinyal listrik dari rangkaian atau komponen yang diukur ke dalam alat multimeter. Lalu yaitu fungsi multimeter pada otomotif. Multimeter dalam bidang otomotif digunakan untuk memeriksa kondisi sistem kelistrikan seperti aki, alternator, sensor, dan rangkaian kelistrikan lainnya. Tujuannya untuk mengetahui nilai besar kecilnya energi listrik pada suatu rangkaian, sehingga bisa dianalisa bahwa rangkaian tersebut normal atau mengalami gangguan atau rusak. Lalu ada prinsip atau cara kerja multimeter. Prinsip kerja multimeter. Yang pertama, multimeter analog. Prinsip kerja multimeter analog didasarkan pada penggunaan galvanometer, yaitu alat pengukur arus yang sangat kecil yang bekerja dengan medan magnet dan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan di galvanometer, yang pertama terjadi gaya magnet yang mendorong jarum bergerak. Kedua, besarnya defleksi jarum pergerakan sebanding dengan kuat arus listrik yang masuk ke alat. Yang ketiga, jarum menunjukkan nilai pengukuran pada skala yang sesuai. Lalu ada prinsip kerja multimeter digital. Multimeter digital bekerja dengan cara mengubah sinyal listrik analog dari rangkaian menjadi sinyal digital menggunakan rangkaian elektronik, yaitu ADC, atau kepanjangan dari analog to digital converter. Yang pertama itu ada probe, menangkap sinyal listrik dari rangkaian.
Lalu sinyal masuk ke rangkaian pembagi tegangan dan proteksi agar sesuai dengan batas pengukuran. Lalu yang ketiga, sinyal diteruskan ke ADC atau analog to digital converter. Lalu ADC mengubah besaran listrik analog menjadi data digital atau angka biner. Selanjutnya, microcontroller mengolah data dan menampilkan di layar display atau display LED atau LCD. Lalu ada kesalahan penggunaan multimeter. Nah, kesalahan yang umum terjadi pada pembacaan multimeter karena salah dalam memutar knob yang pertama. Sebagai contoh, saat mengukur tegangan aki yang harusnya memutar saklar ketegangan volt, namun salah memutar saklar kehambatan atau ohm. Lalu ada penggunaan multimeter. Cara penggunaan multimeter. Dalam menggunakan multimeter, pertama melakukan kalibrasi agar pembacaan presisi dan harus menentukan tujuan penggunaan untuk mengukur tegangan, hambatan, atau arus listrik. Putar knob saklar sesuai dengan kebutuhan. Hubungkan kabel probe ke benda yang diukur, maka hasilnya akan muncul. Nah, untuk yang kalibrasi ini biasanya dilakukan pada posisi knob di mode hambatan atau di posisi ohm. Kemudian dalam bidang otomotif selanjutnya yaitu dalam bidang otomotif, multimeter digunakan untuk memeriksa kelistrikan lain seperti mengukur tegangan aki yang saya jelaskan tadi dan sistem pengisiannya. Lalu ada mengukur tahanan resistor atau sensor-sensor. Lalu mengukur kuat arus lampu, sistem starter, dan sistem pengapian. Lalu memeriksa kontinuitas kabel dan konektor. Memeriksa kontinuitas kabel dan konektor ini adalah untuk mengecek apakah kabel yang ada di sistem kelistrikan mobil ini masih bagus atau tidak. Contoh seperti putus atau tegangan yang dilalui kabel itu tidak sesuai. Contoh, yang harusnya kabel ini mampu mengantarkan tegangan 24 volt atau 12 volt, tapi hanya di bawahnya aja, seperti hanya di 10 volt. Lalu ada kesempatan kerja ketiga dalam pengukuran penggunaan multimeter. Yang pertama, memeriksa kondisi multimeter. Memastikan multimeter dalam kondisi baik dan tidak rusak. Kedua, posisi saklar selektor harus benar. Pastikan selektor benar sesuai fungsinya dan jangan rubah fungsi selektor saat kabel masih terhubung dengan benda yang diukur. Tiga, gunakan alat pelindung diri atau APD. Biasanya itu menggunakan sarung tangan. Yang keempat, memeriksa sumber arus listrik. Lalu ada pemeliharaan multimeter. Dalam pemeliharaan multimeter dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik dari multimeter, seperti memeriksa kondisi bodi multimeter, memeriksa baterai, menyimpan multimeter di tempat yang aman dan benar, lalu menggunakan multimeter sesuai peruntukannya. Permasalahan umum dan solusinya. Itu yang pertama ada masalah dan solusinya untuk multimeter analog. Permasalahan umum pada multimeter analog biasanya itu baterai habis, adanya masalah pada komponennya, kabel putus atau sobek, posisi saklar knob tidak pada posisi yang seharusnya, galvanometer rusak. Solusinya, mengganti baterai dengan yang baru apabila baterai dirasa sudah habis. Dua, memeriksa kondisi multimeter. Apabila kondisi multimeter ada yang tidak beres, maka jangan digunakan. Cek saklar selektor harus pada posisi semestinya. Lalu multimeter digital. Permasalahan umum pada multimeter digital biasanya itu baterainya habis, saklar on off rusak,
IC rusak karena overload, layar display buram. Solusinya, ganti baterai dengan yang baru. Memeriksa tombol-tombol dan sabar daya. Dan jika layar atau terjadi kerusakan internal, maka perlu dilakukan perbaikan. Sekian, terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk siswa dan siswi adik-adik teknik kendaraan ringan otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.